Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD turun gunung untuk mengumumkan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB. Bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Mahfud mengumumkan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Secara bergantian mereka menjelaskan dugaan korupsi Lukas NMB, mulai dari sangkaan aktivitas judi di kasino luar negeri dengan jumlah uang mencapai setengah triliun rupiah, hingga dugaan penyelewengan dana PON 2020 lalu. Mahfud MD menegaskan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB bukanlah rekayasa politik. Oleh sebab itu Mahfud mengimbau masyarakat Papua tidak terhasut dan ikut mendukung penegakan hukum atas Lukas NMB. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir, jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Jadi proses terkait dengan LE ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya di 2017. Jadi sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya, pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Ditetapkan menjadi tersangka korupsi gratifikasi sekitar 1 miliar rupiah, Gubernur Papua Lukas NMB jatuh sakit. Sehingga sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum memeriksa tersangka. Pemeriksaan pun tampaknya akan semakin terhalang karena masa pendukung Lukas NMB menjaga kediaman pribadi dan menggelar aksi unjuk rasa. Bagaimana proses hukum kasus dugaan gratifikasi dan korupsi Gubernur Lukas NMB akan berjalan? Kita akan mengulasnya bersama pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas David. Ya, apa kabar, Prof? Sehat? Sehat, Mas. Semoga sehat juga, Mas ya. Amin, sama-sama. Terima kasih. Prof, kita sudah melihat yang update sekarang ini. Ya, barusan juga ada informasinya dan kemudian saat ini juga masyarakat masih menjaga rumah Lukas NMB di Koya di Jayapura. Nah, melihat situasi seperti ini, apakah memang Lukas NMB bisa diproses
Ya, bagaimana memprosesnya gitu, karena yang bersangkutan tidak bisa diperiksa gitu. Makanya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 itu salah satu yang harus dijadikan pertimbangan dalam proses penetapan seseorang menjadi tersangka itu antara lain diperiksa calon tersangka itu. Itu ada dalam posita putusan MK 21 2014. Putusan itu sebagai sebuah respon, misalnya kita ingat kasus pada waktu itu yang ditetapkan oleh KPK, di mana menetapkan seorang menjadi tersangka tapi belum pernah diperiksa, terus kemudian mengajukan pra-peradilan dan akhirnya permohonan pra-peradilannya dikabulkan, sehingga tersangkanya menjadi batal pada waktu itu. Jadi sekali lagi bahwa putusan MK tadi itu memberikan sebuah pedoman agar proses penetapan tersangka tadi itu dilalui secara hati-hati, antara lain pemeriksaan calon tersangka tadi itu, meskipun di dalam KUHP bukan satu keharusan diperiksa calon tersangka tadi itu. Tetapi sekali lagi untuk kembali pada proses hukum, bagaimana cara misalnya melimpahkan ke jaksa penuntut umum dan bagaimana cara melimpahkan jaksa penuntut umum nanti ke pengadilan kalau sekiranya tersangkanya itu tidak bisa kooperatif atau tidak ditahan atau kemudian tidak pernah diperiksa. Jadi ini satu hal yang menjadi kendala. Namun demikian yang bisa dilakukan oleh KPK adalah mengumpulkan alat bukti yang lain sehingga memperkuat anatomi perkara ini sehingga jelas tentang lokusnya, tempus delicti-nya, dan kemudian menjadi terang benderang tindak pidana apa yang dilakukan. Kan semula dianggap gratifikasi 1 miliar. Namun demikian kan muncul berbagai macam dugaan tindak pidana korupsi, misalnya soal PON, soal kemudian judi dan sebagainya. Jadi yang bisa dilakukan KPK dalam situasi sekarang ini adalah mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya yang mendukung proses penetapan tersangka tadi itu dengan memperjelas anatomi perkaranya, termasuk misalnya pasal-pasal yang disangkakan secara cermat, secara jelas dan lengkap, sehingga kemudian tidak menimbulkan keraguan bagi yang bersangkutan atau kemudian menjadi bahan yang jadi tersangka tadi untuk melakukan pembelaan. Itu menurut saya yang bisa dilakukan oleh KPK. Mengingat kalau sekarang ini ada satu upaya untuk memeriksa, tapi ada kendala soal pemeriksaan tadi itu, maka tentunya tidak boleh berhenti juga karena sudah menetapkan tersangka, maka kumpulkan alat bukti tadi itu oleh KPK gitu. Nah ini kan alat bukti memang sudah beberapa diantaranya adalah dari PPATK itu juga sudah diserahkan. Apa ini memang belum cukup untuk mengambil tindakan lanjutan begitu? Ya, sesuai dengan KUHP, sesuai dengan putusan MK tersebut, seseorang bisa ditetapkan menjadi tersangka itu kan karena perbuatan, karena keadaan berdasarkan minimal 2 alat bukti diduga kuat melakukan tindak pidana. Jadi harus jelas tindak pidananya, harus jelas alat buktinya. Artinya yang sekarang ini belum jelas ya, Prof? Yang sekarang ini yang Prof lihat ini belum jelas ya? Ya, kalau kemudian hanya mendasarkan pada analisis PPATK, berarti kan satu alat bukti. Tetapi kalau kemudian mendasarkan pada keterangan saksi, pada keterangan ahli, atau kemudian pemeriksaan BPK dan sebagainya, maka itu akan menjadi jelas. Termasuk juga misalnya menggunakan alat bukti petunjuk. Jadi ini juga diperjelas oleh KPK tentang alat bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka tersebut. Apakah hanya berdasarkan tentang analisis dari PPATK tersebut atau ada alat bukti yang lain. Kalau memang ada alat bukti yang lain yang mendukung, maka itu menjadi sah penetapan tersangka tadi minimal 2 alat bukti, meskipun akan muncul pertanyaan karena yang bersangkutan belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka, meskipun juga akan muncul masalah karena sudah dipanggil tetapi belum pernah mau hadir. Akibatnya kemudian ditetapkan menjadi tersangka dari itu. Baik. Tapi sekali lagi tidak bisa mendasarkan pada analisis itu saja. Gitu. Baik, jika ya Prof, memang dibutuhkan alat bukti yang kedua, apakah misalnya ada diperlukan video-video yang sebagai bukti bahwa ini memang terjadi peristiwa itu atau mungkin rekaman suara, apakah itu yang dibutuhkan? Ya, itu salah satu barang bukti saja, tetapi kan kita tidak termasuk pada unsur-unsur alat bukti. Ya, termasuk bagian yang bisa digunakan untuk kemudian memastikan terjadinya peristiwa pidana tadi itu. Tapi bisa juga menggunakan alat bukti surat, ya, bisa juga menggunakan tadi kan bisa petunjuk, bisa menggunakan keterangan ahli, termasuk kemudian keterangan yang bersangkutan, meskipun bukan satu keharusan untuk diperiksa sebagai calon tersangka tadi dalam mengacu kepada KUHP, tetapi pada MK itu dalam posita disebutkan. Tetapi kembali lagi
kalau kita bicara tentang misalnya rekaman atau kemudian suara dan sebagainya, itu akan semakin mendukung tentang proses pembuktian tadi itu, Mas. Ya. Oke, baik. Kalau kita melihat bahwa tadi Prof sampaikan bahwa ini tuh sepertinya masih hanya satu alat bukti saja dari PPATK. Apakah ini terlalu terburu-buru gitu KPK menetapkan tersangka? Karena kalau kita lihat kasusnya sebenarnya sebelumnya kemarin itu bukan KPK yang mengumumkan Lukas NMB sebagai tersangka, tetapi justru pengacaranya menyampaikan duluan kepada publik, baru kemudian KPK dikejar untuk dipertanyakan begitu. Ini kan memang agak sedikit aneh gitu. Menurut Prof gimana? Ya, saya kira KPK tidak mungkin menetapkan tersangka hanya menggunakan satu alat bukti. Tetapi kalau seandainya hanya menggunakan satu alat bukti, tentunya itu tidak cukup. Mungkin saja KPK bisa menggunakan alat bukti yang lain yang dia temui, ya. Apakah petunjuk ataupun ahli atau kemudian kemudian saksi-saksi yang lain yang menerangkan tentang itu. Jadi ini memang menimbulkan berbagai macam polemik karena terkait juga dengan alat bukti yang masih belum jelas, belum clear atau belum secara terang benderang. Memang kalau kemudian dilihat apakah buru-buru atau tidak, saya kira memang kalau mengingat responnya seperti itu, bisa saja ini agak tepat ya, agak buru-buru sehingga menimbulkan ketidakpuasan, kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Lebih ke buru-buru atau ini kecolongan KPK-nya? Karena berupanya dari pihak LE-nya yang mengumumkan terlebih dahulu begitu. Ya, saya kira ini agak unik gitu ya. Kenapa kemudian dari pihak lain yang justru yang mengumumkan kan gitu. Mestinya kan ini menjadi otoritas dari KPK kan gitu. Jadi ini juga menarik untuk didalami. Kenapa ini bisa terjadi gitu sehingga menimbulkan sebetulnya sumbernya dari mana ini yang mengumumkan menjadi tersangka atau diketahui yang menjadi tersangka itu. Jadi seharusnya ini menjadi sebuah kecermatan. Apakah ini ketika diumumkan pihak lain itu ya justru sebagai sebuah kecolongan. Kenapa bisa orang lain yang mengumumkan terlebih dahulu, tapi sementara yang memiliki otoritas itu tidak kemudian mengumumkan secara resmi kan itu. Ya. Melihat peristiwa ini, apakah akan terjadi seperti yang Prof tadi sampaikan bahwa kemudian pihak dari yang disangkakan itu kemudian mengajukan pra peradilan begitu untuk kemudian menyatakan bahwa proses penetapan tersangka ini tidak sah begitu? Ya, itu salah satu untuk menguji tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka adalah melalui mekanisme pra peradilan. Disitulah akan diuji secara formal, secara prosedural, apakah penetapan tersangka tadi sudah sah atau tidak. Misalnya, apakah secara kuantitatif alat buktinya sudah terpenuhi. Kemudian secara kualitatif, apakah alat buktinya sudah terpenuhi. Kualitatif dalam arti ada kesesuaian antara alat bukti dengan peristiwa pidananya. Ada kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Ada kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Ini salah satu mekanisme untuk menguji tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka tadi itu. Meskipun juga bisa ditempuh dengan mekanisme yang lain. Misalnya melalui upaya SP3. Karena misalnya tidak cukup alat bukti atau ternyata ini bukan tindak pidana, maka bisa dihentikan itu untuk perkara tersebut. Jadi saya kira lebih bagus ya semua pihak menahan diri, terus kemudian kembali pada prosedur hukum yang benar ya. Dalam arti misalnya kalau pihak LE misalnya itu keberatan dengan penetapan tersangka, maka ajukan pra peradilan atau kemudian beri kesempatan oleh KPK kepada LE misalnya untuk memberikan klarifikasi tentang apa yang diduga, apa yang disangkakan itu adalah tidak benar. Jadi dengan situasi yang seperti ini sebetulnya situasi yang tidak diinginkan. Maka agar menjadi tidak lebih buruk, semua pihak menahan diri, kembalikan pada prosedur hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki secara proporsional dan secara prosedural. Ya, jadi kelihatannya KPK memang menyatakan memilih menunda pemeriksaan untuk menjaga situasi di Papua ini memang mungkin salah satu alasan untuk sedikit mengulur waktu begitu ya, artinya untuk melengkapi alat bukti bisa jadi atau juga mungkin memang sedang mengatur ulang langkah-langkahnya. Baik, Prof, kita mungkin sedikit ke yang Prof Mahfud juga sempat sampaikan bahwa ada dugaan pencucian uang ini. Nah ini apakah ini akan nanti dimasukkan juga dalam sangkaan dalam satu berkas begitu atau ini akan menjadi tersendiri begitu untuk memberatkan dan salah satu jalan pintas atau potong jalan untuk sesuatu yang tadi sebenarnya agak kurang tepat begitu ketika menyatakan tersangka? Ya,
tindak pidana pencucian uang kan kejahatan lanjutan ya, kejahatan turunan setelah adanya predikat crime ya. Dalam proses pembuktiannya bisa kemudian bersama-sama, bisa kemudian terpisah gitu ya. Maka menurut saya kalau memang ini ada dugaan, ada sangkaan tindak pidana pencucian uang, maka harus jelas tentang ya predikat crime-nya, kejahatan asalnya. Nah, pada sisi yang lain adalah bagaimana proses penyamaran, penyembunyian ya dalam konteks pencucian uangnya tadi itu, saya kira juga harus jelas. Menurut saya apa yang dilakukan atau kemudian upaya menjerat dengan TPPU ini adalah bagian dari upaya pemberatan, dan pada sisi yang lain juga tentunya berdasarkan fakta. Saya kira saya setuju bahwa ini bukan sebuah rekayasa, tetapi harus betul-betul berdasarkan fakta, berdasarkan bukti. Namun sekali lagi harus kembali pada prosedur supaya kemudian tidak menimbulkan hal-hal yang kontradiktif dalam proses penegakan hukum. Ya. Baik, Prof, satu lagi, Prof. Ini KPK menawarkan untuk membuktikan sumber uang agar kasus ini bisa di-stop jika memang tidak terbukti. Nah, apakah cara pembuktian di luar pengadilan ini, ya ini dapat dijadikan penghentian perkara untuk membuktikan salah atau tidaknya? Ya, penghentian perkara dalam konteks sudah menjadi tersangka atau naik penyidikan itu kan ada beberapa sebab ya. Misalnya karena adanya SP3 ya. SP3 itu disebabkan karena tidak cukup bukti, karena bukan peristiwa pidana, atau kemudian berhenti karena hukum nebis in idem, karena meninggal dunia kan, itu misalnya seperti itu. Atau pada sisi yang lain berhenti karena ada mekanisme pra peradilan di mana penetapan tersangkanya adalah tidak sah. Nah, kalau kemudian proses yang ditempuh untuk menghentikan perkara dengan cara menawarkan misalnya sumbernya dari mana, kalau memang itu sumbernya adalah sah secara hukum, berarti tidak ada gratifikasi, berarti tidak ada tindak pidana korupsi, maka tentunya mekanisme yang ditempuh nanti kan KPK misalnya akan mengeluarkan SP3. Jadi mekanisme yang dilakukan ini adalah bagian dari kesempatan misalnya seseorang tersangka untuk memberikan klarifikasi, dan itu menjadi haknya untuk diperiksa, untuk memberikan misalnya keterangan yang benar. Jadi ini adalah pemenuhan haknya, pemenuhan hak sebagai seorang tersangka. Silahkan buktikan kalau ini adalah bukan bukan tindak pidana, dan mungkin saja bisa dihentikan dalam proses penyidikan nanti itu kalau alasan-alasan tadi masuk tadi itu. Jadi ini bisa saja proses penyidikan itu kan bagian dari pengumpulan alat bukti tadi. Ya, Baik. gitu. Baik, terima kasih banyak Prof telah berbagi bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, MNC News Now masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain. Tetaplah bersama kami, usai jeda berikut kami kembali.